Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Silvia, NPM 2005170065 dari kelas 6B Pagi Akuntansi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas dari mata kuliah pemeriksaan akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Heni Zurika Lubis, SEMSI. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sampel audit untuk pengujian pengendalian dan substantif dari transaksi. Langsung saja pada slide pertama, yaitu mengenai konsep dasar, di mana audit sampling digunakan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah-jumlah rupiah yang digunakan dalam rangka pengujian substantif untuk mengumpulkan bukti tentang kewajaran asersi-asersi manajemen dalam laporan keuangan. Nah, rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening tidak salah saji secara material dan membuat estimasi independen tentang suatu jumlah. Selanjutnya yaitu ketidakpastian, risiko sampling, dan risiko audit. Auditor dibenarkan untuk menerima beberapa ketidakpastian dalam pengujian substantif jika biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pengujian 100% atas item dalam populasi. Menurut pertimbangannya, lebih besar daripada konsekuensi kemungkinan kesalahan pendapat karena hanya menguji sampel data. Nah, sampling audit dalam pengujian substantif ditunjukkan baik untuk risiko sampling dan risiko non-sampling. Risiko sampling yang berkaitan dengan pengujian substantif adalah yang pertama risiko kesalahan penolakan atau risiko alfa, dan yang kedua ada risiko kesalahan penerimaan atau risiko beta. Nah, selanjutnya ada pendekatan sampling statistik. Ada dua pendekatan sampling statistik yang bisa digunakan oleh auditor dalam pengujian substantif, yaitu yang pertama ada sampling PPS dan yang kedua ada sampling variabel klasik. Nah, perbedaan kedua pendekatan tersebut ialah bahwa sampling PPS didasarkan pada teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik didasarkan pada teori distribusi normal. Yang pertama, sampling PPS, probability proportional to size. Sampling PPS adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah nominal, bukan sebagai tingkat penyimpangan. Nah, jenis ini juga bisa digunakan dalam pengujian substantif terhadap transaksi dan saldo-saldo. Pada rencana sampling, langkah-langkah dalam rencana sampling statistik terbagi menjadi 6. Yang pertama ada menentukan tujuan rencana, yang kedua ada mengevaluasi hasil sampel, yang ketiga ada menentukan ukuran sampel, yang keempat ada menentukan populasi dan unit sampling, selanjutnya melaksanakan rencana sampling, dan yang terakhir menentukan metode pemilihan sampel. Populasi dan unit. Populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo akun yang diuji. Unit sampling dalam PPS adalah dolar itu sendiri dan populasinya adalah jumlah dolar yang sama dengan total dolar pada populasi tersebut. Kemudian tujuannya untuk mendapatkan bukti bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material. Asersi laporan keuangan tertentu yang mempengaruhi bukti sampel yang dipakai bergantung pada prosedur yang dipakai untuk item sampel tersebut. Terdapat keuntungan dan kerugian pemakaian sampling PPS. Nah, keuntungan sampling PPS ini sendiri yaitu lebih mudah digunakan dibandingkan dengan sampling variabel klasik. Yang kedua, besarnya ukuran sampel PPS tidak didasarkan atas berbagai taksiran nilai audit. Nah, selanjutnya sampling PPS secara otomatis menghasilkan sampel yang sudah distratifikasi karena itemnya dipilih dalam proporsi pada nilai nominal, yaitu dalam bentuk dolar atau rupiah. Nah, yang keempat, apabila auditor menduga tidak terjadi salah saji. Nah, yang kelima, sampel PPS dirancang lebih mudah dan pemilihan sampel bisa dimulai sebelum tersedia populasi yang lengkap. Sementara kerugian sampling PPS didasarkan pada asumsi bahwa nilai audit dari suatu unit sampling tidak akan lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Yang kedua, pemilihan saldo 0 memerlukan pertimbangan khusus. Yang ketiga, evaluasi PPS bisa melebihi ASR apabila salah saji ditemukan dalam sampel. Nah, akibatnya auditor kemungkinan besar akan menolak nilai buku populasi yang sesungguhnya bisa diterima. Nah, yang ketiga, apabila jumlah salah saji meningkat, maka ukuran sampel yang sesuai juga akan meningkat. Selanjutnya, yang kedua ada sampling variabel klasik. Sampling variabel klasik bermanfaat bagi auditor pada saat tujuan audit berkaitan dengan kemungkinan kurang saji atau lebih saji dari saldo akun, dan keadaan lain ketika sampling PPS tidak tepat atau tidak efektif. Kemudian terdapat jenis-jenis teknik sampling variabel klasik. 3 teknik yang akan digunakan dalam sampling variabel klasik akan mensyaratkan penentuan total jumlah unit dalam populasi dan nilai audit untuk setiap item dalam sampel tersebut. Berikut adalah ketiga teknik audit.
Yang pertama ada rata-rata per unit, yang kedua ada estimasi diferensiasi, dan yang ketiga ada estimasi rasio. Selanjutnya, terdapat keuntungan dan kerugian sampling variabel klasik. Nah, pada keuntungan, sampelnya lebih mudah untuk diperluas daripada sampel PPS. Nah, yang kedua, saldo nol dan saldo yang bertanda berbeda tidak memerlukan pertimbangan perancangan khusus. Yang ketiga, jika ada perbedaan besar antara nilai audit dan nilai buku, tujuan auditor dapat terpenuhi hanya dengan ukuran sampel yang lebih kecil dibandingkan sampling PPS. Nah, untuk kerugian itu sendiri terdapat pada lebih rumit karena dibandingkan dengan PPS. Auditor perlu bantuan program komputer untuk merancang sampel yang efisien dan mengevaluasi hasil sampel. Nah, yang kedua, untuk menentukan ukuran sampel, auditor harus mempunyai estimasi penyimpanan standar karakteristik yang dikehendaki dalam populasi. Pada slide selanjutnya, terdapat sampling non-statistik dalam pengujian substantif. Pertimbangan yang hati-hati dalam perancangan sampel harus dilakukan untuk memperoleh sampel-sampel yang efisien dan efektif. Hal ini dihasilkan dalam sampel statistik yang secara eksplisit menspesifikasikan faktor-faktor penting dan menghubungkannya ke model matematika. Selanjutnya, dalam mengevaluasi hasil sampel. Nah, dalam sampling non-statistik, seperti halnya sampling statistik, auditor harus memproyeksikan salah saji yang ditemukan dalam sampel pada populasinya dan mempertimbangkan risiko sampling ketika mengevaluasi hasil sampel. Dua metode yang dipakai dalam memproyeksikan salah saji dalam sampling non-statistik adalah metode rasio dan metode diferensiasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.